Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil, mewakili kelompok saya yang terdiri dari Kasma Wijaya, Wisnu Hartakusuma, dan Rafli Yulianto akan mempresentasikan tentang seni teater Indonesia. Yang pertama ada sejarah perkembangan teater Indonesia. Perkembangan teater di Indonesia berkembang di kalangan rakyat disebut teater tradisional sebagai lawan dari teater modern dan kontemporer. Teater tradisional bersifat improvisasi yang sifatnya supel, artinya dipentaskan di sembarang tempat. Teater tradisional oleh Kasim Ahmad diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teater rakyat sifat teater. Yang pertama ada teater rakyat sifat. Yang pertama ada teater rakyat. Sifat teater ini sama seperti halnya teater tradisional. Contoh teater rakyat adalah Arja, Topeng Prambon, dan Cepung di Bali, Lenong, Blantek, dan Topeng Betawi di Jakarta, Randai di Sumatera Barat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, teater klasik. Teater ini mempunyai arti segala sesuatunya sudah teratur, dengan cerita, pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai. Lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan dengan sifat feodalistik. Contoh-contohnya wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Yang ketiga ada teater transisi. Teater transisi merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Ada selanjutnya ciri-ciri seni teater. Yang pertama, pada seluruh cerita berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun narator. Semua ucapan ditulis dalam sebuah teks. Yang kedua, semua dialog tidak menggunakan sebuah tanda petik. Dialog drama bukan sebuah kalimat langsung. Oleh sebab itu, naskah drama tidak memakai sebuah tanda petik naskah drama. 3. Naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan tokoh pemerannya. Petunjuk ditulis dalam tanda kurung atau dengan memberikan suatu jenis huruf yang berbeda dengan huruf dialog. Yang terakhir, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Selanjutnya ada unsur-unsur teater Indonesia. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi 2, yaitu unsur internal teater dan unsur eksternal teater. Selanjutnya ada unsur-unsur teater Indonesia. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi 2, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal teater adalah merupakan unsur yang menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Tanpa unsur internal tidak akan ada suatu pementasan teater. Unsur internal yang terdapat dalam seni teater adalah naskah atau skenario, pemain atau pemeran, sutradara, properti, dan penataan. Unsur eksternal teater. Unsur eksternal adalah unsur yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Unsur eksternal ini diantaranya yaitu ada staf produksi, sutradara atau direktor, stage manager, desainer, dan kru. Perbedaan teater tradisional dan modern. Teater tradisional adalah seni pertunjukan yang berasal dari suatu daerah. Teater tradisional erat kaitannya dengan istiadat setempat serta kehidupan sosial masyarakat. Teater jenis ini dikenal juga dengan sebutan teater daerah karena berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di suatu lingkungan. Seperti mitos atau legenda, jenis pementasan teater tradisional dibedakan menjadi teater rakyat, teater klasik, dan teater transisi. Ciri khas teater tradisional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada naskah. Yang kedua, persiapan dilakukan secara sederhana. Yang ketiga, ceritanya menonton. 4. Menyatu dengan kisah masyarakat. Teater modern. Sementara itu, teater modern adalah seni yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman yang mendapatkan pengaruh dari teori barat.
Perkembangan teater modern di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari tahun 1920-an hingga tahapan teater modern kontemporer. Contoh dari teater modern ini antara lain adalah pertunjukan drama, teater, sinetron, dan film yang membutuhkan arahan dari sutradaranya. Adapun ciri khas dari teater modern yaitu pertama, panggung tertata rapi dengan jenis peralatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan teater tradisional. Kedua, umumnya pementasan teater modern dilaksanakan di sebuah gedung tertutup. Ketiga, terdapat pengaturan akan jalur cerita yang dipentaskan. 4. Jumlah peserta lebih banyak dibandingkan teater tradisional. 5. Tidak banyak interaksi yang dilakukan antara penonton dengan pemain. Sekian dari saya presentasi kali ini tentang sejarah perkembangan teater Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.